Salam untuk semua, selamat datang di Arimatea, tempat di mana kamu dapat berjumpa dengan sang sahabat. Bermula dari adanya kegiatan-kegiatan komisi yang ada di Gereja Karangsaru, dan salah satunya adalah Komisi Diakonia. Dalam melayani jemaat yang khusus menjadi jemaat diakonia. Pada suatu hari, jemaat diakonia dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dan Majelis Jemaat Gereja Karangsaru membantu menyelesaikan sampai pemakamannya. Ternyata hal ini mendapat respon positif dari rapat pleno Majelis Jemaat waktu itu. Maka pada tanggal 26 Maret 1974, dibentuklah tim inti yang mengurus kematian dan diberi nama Arimatea. Tepatnya tanggal 25 April, Majelis Jemaat memutuskan bahwa komisi kematian ini sebaiknya dibuat wadah tersendiri dan berbadan hukum, sehingga dibentuk Yayasan Arimatea. Saat ini, Arimatea juga telah mempunyai layanan one-stop service, penjemputan jenazah dari rumah maupun rumah sakit sampai ke tempat persemayaman atau rumah duka, dan mengantar sampai ke pemakaman atau krematorium. Bahkan, kami juga melayani pengiriman jenazah dalam negeri maupun luar negeri, serta melayani lintas agama.
Shalom Kompa, kami membuka kesempatan untuk teman-teman yang rindu untuk melayani ambil bagian di kepanitiaan retret Kompa 2025 dengan beberapa divisi di bawah ini: sekretaris, acara, perlengkapan dan transportasi, publikasi dan dokumentasi, konsumsi, registrasi dan akomodasi. Pendaftaran dibuka 29 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Link pendaftaran gkipts.id/pendaftaran panitia retret. Mari bergabung dan melayani bersama. Masih bingung dengan perubahan aturan pajak tahun 2025? Mari hadiri bincang-bincang pajak PPN, PPH, Kortek yang diadakan oleh Komisi Dewasa GKI Peterongan pada Rabu 15 Januari 2025 jam 18 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Pendaftaran melalui bit.ly/bincang pajak 2025 free kontribusi. Jumlah peserta terbatas. Disediakan snack. Mari ikut Peterongan Vokal Class yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2025. Vokal Class ini adalah wadah bagi jemaat atau simpatisan yang ingin membekali diri sebelum bergabung ke dalam pelayanan paduan suara maupun singer. Di kelas ini akan diajarkan mulai dari teknik vokal dasar hingga cara membaca notasi angka. Pelatihan akan diadakan sebanyak 1 kali seminggu selama 3 bulan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik yang ingin berlatih vokal, ayo daftarkan sekarang melalui kontak person di bawah ini. Kita bersyukur bahwa program membaca Alkitab Logos Bible Community LBC batch pertama sudah selesai. Sebagaimana dikatakan dalam Alkitab bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Lantas, apakah pedang roh kita sudah cukup tajam untuk menghadapi tantangan-tantangan dari si jahat? Mari kita refleksikan bersama pengalaman kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut dalam acara LBC Fellowship yang akan diadakan pada hari Senin 13 Januari 2025 mulai pukul 18.30 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Seluruh peserta LBC batch pertama diundang untuk menghadiri acara tersebut. Yuk segera daftarkan diri saudara di grup LBC masing-masing. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh secara pribadi. Shalom. Saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang hadir pada sore hari ini. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menghadiri ibadah kedua di hari Minggu di tahun 2025. Untuk itu bersama kita mau bangkit berdiri, kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan kita mau datang dan beribadah kepadanya. Bersyukurlah. Datanglah ke baitnya dengan
Jemaat Tuhan, ibadah kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan besertamu juga. Masih dengan bangkit berdiri, dengan penuh semangat, penuh sukacita, kita mau terus memuji Tuhan yang adalah kekuatan di hidup kita dan tak akan gentar langkah kita. Kusorakkan haleluya. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan
bersyukur untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita yang kasih setianya tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Untuk itu kembali kita mau masuk ke dalam sebuah perenungan. Setelah kita melewati kurang lebih hampir 2 minggu di tahun yang baru, mari bersama kita merenungkan kalimat ini. Apakah dalam 2 minggu yang sudah kita lewati di tahun baru ini, kita sudah melewatinya bersama dengan Tuhan? Atau kita melewati hari-hari di tahun yang baru ini sebagai hari-hari yang terasa repetitif, seperti hari-hari biasa yang hanya berulang sehari demi sehari. Mungkin beberapa dari kita merasa excited, antusias menyambut tahun yang baru. Atau mungkin beberapa dari kita juga mulai merasakan, kok tahun yang baru tidak seperti apa yang saya harapkan atau apa yang saya bayangkan. Tapi kembali kita mau merenungkan, sudahkah dalam memasuki tahun yang baru ini kita berjalan bersama dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dan berencana atas hidup kita? Karena Dia dengan sabar menanti kita untuk masuk ke dalam hati kita dan menyatakan rencana dan rancangannya. Kesempatan bagi kita untuk berdoa secara pribadi. Yesus, pada sore hari ini kami kembali datang kepadamu.
bahwa segala dosa-dosa kami mau mengakuinya dan meletakkan di bawah kaki-Mu. Ya Bapa, kami memohon ampun ketika dalam kami menghidupi hari-hari kami, menjalani hari-hari kami. Seringkali kami kecewa melihat apa yang ada di depan kami. Hingga akhirnya kami terlalu terfokus dengan segala kekecewaan yang kami rasakan, hingga memilih melakukan apa yang harus kami lakukan selanjutnya sesuai dengan apa yang kami yakini benar. Dan lupa kalau Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik untuk kami. Bahwa apapun yang terjadi di depan sana, apapun yang akan kami hadapi, Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu punya rencana yang indah, yang kadang tak bisa kami mengerti pada saat itu. Kini kami mau menyerahkan segenap hati kami, segenap diri kami. Kami memasuki tahun yang baru ini hanya bersama dengan Engkau, bersama dengan Tuhan yang akan terus menggandeng kami dan berjalan bersama dengan kami. Kini kami mau menyerahkan semuanya di bawah kaki-Mu dan membiarkan Engkau bekerja atas kami. Dan kami mau menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama kita memujikan. Engkau menyapa daku dengan lemah lembut, untukmu telah ku tahan derita. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang telah menerima pengampunannya, yang terambil dari Roma 5 ayat 18-19. Firman Tuhan berkata, "Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang,
banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari kita berikan salam damai untuk rekan-rekan di depan, belakang, kanan, kiri kita. Salam damai, peace be with you. Salam damai. Karena Yesuslah anugerah terbesar di dalam hidup kita. Ini dengan penuh rasa syukur kita mau datang kepadanya. Selami
kita berdoa menyambut pemberitaan sabda Tuhan. Tuhan, kami rindu merasakan kasih-Mu yang tiada bertepi itu. Merasakan hati Tuhan yang kasih-Nya tak terselami. Kami mau menyediakan hati dan pikiran kami untuk disapa, dibentuk, diisi lagi dengan firman kehidupan. Tolong kami Tuhan supaya kami betul-betul boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu sore hari ini. Apapun yang menjadi beban-beban kehidupan kami, pergumulan maupun harapan-harapan kami, biarlah kami beroleh sebuah kekuatan dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berkati kami Tuhan dengan sabda kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman diambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu, dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini, engkau berharga dan mulia. Saudara percaya hidup saudara berharga dan mulia? Percaya enggak? Mikir dulu ya, percaya enggak ya? Saudara percaya saat hidup saudara belum bisa mencapai mimpi-mimpi yang saudara harapkan akan tercapai, hidup kita tetap berharga dan mulia? Saat ada satu demi satu orang yang tadinya kita rasa bisa diandalkan, lalu ternyata mereka pergi meninggalkan kita atau mengecewakan hati kita, hidup ini tetap berharga dan mulia? Saat kita menjalani masalah-masalah yang berat, bertubi-tubi, bahkan mungkin diizinkan Tuhan mengalami sakit yang lama, panjang, gak gampang penanganannya, hidup saudara tetap berharga dan mulia? Makin sunyi ya.
Di awal ada yang menjawab, percaya, percaya. Tapi makin dipikir, loh ya. Nah kalau itu yang terjadi, apa indahnya ikut Tuhan? Kalau yang terjadi adalah begitu banyak masalah, hidup yang berat, kehilangan, harus melepas sesuatu dalam genggaman. Lah terus buat apa saya beriman? Saudara, pernahkah kita merasa hidup ini jadi tidak indah, tidak berharga, apalagi mulia? Kadang-kadang kalau orang mengalami kondisi terpuruk, saudara-saudara, sering merasa hidup ini jadi tidak indah. Terpuruk, merasa gak berdaya, gagal, ada sesuatu yang di luar kendaliku. Aku gak bisa berbuat apa-apa untuk kondisi ini, terus aku harus gimana? Merasa gak bisa apa-apa. Sementara melihat orang lain, aku gak punya sebanyak mereka, aku gak punya seindah sebagus mereka, aku gak berprogres secepat mereka. Makin terpuruk lagi, aku memang gak bisa. Atau kita merasa aku sudah mulai, aku sudah berusaha, tapi aku tidak kunjung berhasil. Rasa terpuruk, rasa tidak berdaya, akhirnya membuat kita jadi banyak mengeluh. Apa-apa dikeluhkan, tidak ada bagus-bagusnya hidup ini. Atau saat orang merasa jalan ke depan tidak jelas. Kalau kita sekolah ya, sampai jenjang tertentu kita masih punya mimpi. Jelas nih next step-nya apa? Dari SMP ke SMA, SMA semoga bisa langsung kuliah S1 ada yang pengen lagi lanjut ya, atau semoga nanti bisa dapat pekerjaan yang baik. Tapi setelah lulus, saat mulai masa-masa penantian, gak gampang sampai mendapat pekerjaan. Saat mendapat pekerjaan pun lalu mulai merasakan kayak gini toh susahnya bekerja, masalah-masalah berat. Terus sebenarnya apa yang saya perjuangkan selama ini ya? Jadi kita mulai tidak tahu lagi saya bertahan buat apa selama ini. Saya berjuang buat apa kalau capek tok kayak gini pada step berikutnya ini ya. Kenapa kemarin-kemarin saya semangat banget kalau ternyata di titik ini Tuhan cuma bawa saya sampai di kondisi seperti ini. Gak jelas jalan di depan seperti apa. Coba berpikir, coba memprediksi, coba mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi. Kok ya meleset terus. Makin merasa gak jelas hidupnya, apa indahnya kehidupan. Atau saat kita sadar kita berkali-kali berbuat salah, pengen bertobat, saat berniat bertobat gak lama gagal lagi. Mau bangkit jatuh lagi, akhirnya kita sendiri lelah dan kita merasa memang aku gak bisa, memang aku gak sebaik itu. Lalu Tuhan terasa jauh, damai sejahtera di hati kita mulai hilang, kita mulai diwarnai dengan kegelisahan, kecemasan. Saudara-saudara, ada yang sedang mengalami salah satu atau dua dari tiga hal ini, saudara. Lalu apakah kita bergumul di satu pertanyaan ini? Kalau begitu, masihkah hidup ini berarti? Masihkah kalau begitu hidup ini layak diperjuangkan? Apalagi yang layak diperjuangkan? Sudah selelah ini, sudah sesedih ini, sudah seterpuruk dan sehancur ini. Aku bertahan pun mau demi apa nantinya? Gak ada yang bisa jamin apa-apa. Saudara, kalau kita mengalami satu atau dua dari tiga kemungkinan ini, saudara, umat Israel mengalami tiga-tiganya. Mereka mengalami keterpurukan dalam pembuangan. Kemerdekaan pun sudah lepas dari tangan mereka, tidak ada kebanggaan, jadi bangsa budak. Tuhan tidak kunjung menolong mereka dari Babilonia, Persia. Mereka merasa tercekam, mereka tahu mereka salah, tapi penghukuman ini juga begitu berat, merasa tak berdaya. Jalan di depan gak jelas, keturunan mereka aja nanti nasibnya mau seperti apa mereka gak tahu. Sampai berapa lama lagi masih ada di dalam pembuangan, gak tahu, jalan di depan gak jelas. Berkali-kali berbuat salah, akhirnya mereka sadar di tengah pembuangan itu mereka memanggil Allah sebagai Bapa, tapi tetap mana ya pertolongan Tuhan? Saudara ingat pada saat Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu gak ada jalan buat mereka, Tuhan bikin jalan buat mereka. Saat mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang lain yang lebih pintar perang, mereka gak punya perlengkapan perang, gak punya pengalaman perang, Tuhan tolong kasih kemenangan buat mereka. Saat mereka berjalan puluhan tahun di padang gurun, Tuhan kasih makan gratis buat mereka setiap hari, mana dari sorga, burung puyuh. Mereka dituntun Tuhan sehingga
Kasut mereka, pakaian mereka tidak usang, berpuluh-puluh tahun mereka berjalan di padang gurun. Bahkan kalau saudara membaca misalnya di Yosua 10, saat mereka berperang melawan orang Amori, perangnya belum selesai saudara. Tuhan tolong mereka, tapi perang ini begitu panjang, matahari sudah mau terbenam. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menahan siang sampai mereka menang melawan orang-orang Amori itu. Kalau zaman dulu saudara belum sampai pada pengetahuan bahwa bumi yang berputar mengelilingi matahari gitu ya. Jadi kalau saudara misalnya membaca dalam Yosua pasal yang ke-10 itu dikatakan Tuhan menahan matahari untuk tidak bergerak, bulan pun diam gitu ya. Sampai mereka menang lawan orang Amori baru mataharinya mulai sedikit demi sedikit tenggelam. Kayak gitu loh saudara, pembelaannya Tuhan kepada umat Israel. Disayang sekali, istimewa sekali. Selalu ada Tuhan itu buat mereka, menolong, membuat jalan, memberkati, menyediakan. Semua yang di luar akal manusia disiapkan oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi mereka. Tapi mana kuasa itu saat mereka dalam pembuangan? Kok tidak kunjung ditolong? Tuhan yang dulu bisa berbuat itu, mana sekarang? Mereka makin merasa Tuhan jauh, mereka makin merasa tak berdaya, makin merasa terpuruk, makin merasa kehidupan mereka gak jelas. Tuhan tidak kunjung menolong, Tuhan diam. Saudara-saudara, di titik itu, titik terhancur bangsa Israel. Apalagi yang mau dibanggakan dan siapa yang mau mereka anggap sebagai tempat untuk bisa mendapatkan perlindungan di saat-saat yang seperti itu dan akan segera menolong mereka. Seolah-olah gak ada. Berat situasi yang seperti itu. Tapi justru di tengah kehancuran itu, di tengah yang sangat berat dan sangat terpuruk itulah saudara-saudara, ini kita baca tadi. Tuhan menyatakan kepada mereka, engkau berharga dan mulia di mataku dan aku mengasihi engkau. Justru di saat-saat mereka paling tidak layak di hadapan Tuhan, ya, paling terpuruk dan sangat tidak berdaya, justru Tuhan menghampiri mereka dan bilang, engkau berharga, engkau mulia dan aku mengasihi engkau. Kalau kita merasa pergumulan kita sedang banyak, jalan kita nggak jelas ke depan, hal-hal yang kita coba mulai melelahkan kita, saudara-saudara, coba diam sebentar. Mungkinkah kita yang terlalu sibuk dengan semua kata-kata dalam hati dan pikiran kita sendiri? Mungkinkah kita yang melewatkan bisikan lembut Tuhan yang juga bilang sama kita, engkau berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau. Dan engkau akan tetap berharga dan mulia di hadapanku apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dan aku akan tetap mengasihi engkau apapun yang terjadi. Gak berubah tuh saudara kasih Tuhan. Mari kita tanya lagi, kenapa ya? Di tengah umat yang segitunya tegar tengkuk, suka memberontak kepada Tuhan. Tuhan bilang, engkau tetap berharga di mataku dan mulia. Kenapa saudara? Harusnya kan kita bisa pikirkan ya mungkin Tuhan pilih aja bangsa lain gitu loh. Yang lebih nurutan, yang lebih gak ngeyelan gitu. Kan mestinya Tuhan bisa menemukan yang lebih baik dari Israel. Tapi kan enggak. Tuhan tetap berharga, melihat Israel berharga dan mulia dan tidak membuang mereka. Kenapa saudara? Kenapa? Mari kita lihat bacaan tadi. Ada beberapa hal yang sangat menggetarkan kalau kita lihat itu juga bagi kehidupan kita. Engkau berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau. Karena apa saudara? Karena Tuhan bilang aku yang menciptakan engkau. Jadi engkau berharga dan mulia bukan karena engkau punya banyak dalam genggamanmu. Engkau berharga dan mulia bukan karena engkau punya segudang prestasi yang membanggakan, dimuat di sana sini, viral, dapat likes dan menjadi begitu tampak wow. Engkau berharga dan mulia bukan karena kehidupanmu kelihatan lebih baik dari yang lain. Engkau berharga dan mulia karena Tuhan yang menciptakan engkau. Itu yang Tuhan mau bilang juga bagi kita sore hari ini. Kehidupan kita menjadi berharga dan mulia, jangan dibiarkan dunia yang mendefinisikan berharga dan mulianya hidup kita. Engkau berharga dan mulia karena aku yang menciptakan engkau, kata Tuhan. Buatan tangan Tuhan loh saudara, gak main-main, gak sembarangan. Ada sentuhan personal sang pencipta. Ada tujuan pada saat ia membuat
pada saat Ia merancang kehidupan kita, pada saat Ia menempatkan pengalaman, peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita. Aku yang menciptakan engkau, engkau berharga dan mulia karena aku yang menciptakanmu. Kalau saudara-saudara membeli barang-barang ya, misalnya kerajinan tangan gitu ya, ada barang-barang yang berlabel handmade. Biasanya kalau berlabel handmade harganya lebih mahal daripada yang buatan mesin secara massal. Kenapa? Karena ada apresiasi khusus untuk sentuhan personal penciptanya, sentuhan personal pelukisnya. Kalau misalnya katakanlah contoh selembar batik ya, bisa di-print cepat jadi, juga bisa bagus. Tapi ketika itu batik tulis ya, dibuat, mungkin waktu membuatnya begitu lama, tetapi orang ini tahu setiap simbol itu dihadirkan karena apa? Mungkin ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk membuat setiap titik di sana, untuk mengatur tebal tipisnya garis, untuk mengkombinasikan semua warna di sana. Dia mungkin bisa bercerita, kain yang ini beda ceritanya sama yang ini, karena yang ini saya buat pada saat saya punya pengalaman ini dan sebagainya. Sangat personal. Bahkan semakin expert orang yang membuat sesuatu yang handmade itu, harganya bisa lebih mahal lagi. Karena apa? Karena penghargaan terhadap keahliannya. Nah, Tuhan itu lebih dari itu kan. Tuhan ciptakan saudara dan saya bukan produk massal, bukan ciptaan yang sama satu dengan yang lain. Orang kembar pun gak sama. Kita juga bukan limited edition, keluaran terbatas. Kita one of a kind. Kita hanya ada satu-satunya di dunia ya kita. Gak ada orang lain yang persis plek sama kita walaupun itu di label limited edition ya. Hanya 2 di dunia, gak ada hanya dua. Satu yang sangat personal, diciptakan oleh Tuhan dan hidupnya dibentuk oleh Tuhan. Satu demi satu peristiwa dijelaskan sama Tuhan kenapa itu harus terjadi. Dituntun oleh Tuhan. Tuhan membentuk kita dari pengalaman-pengalaman hidup tapi juga dari pertumbuhan kita. Bahkan kalau kita lihat misalnya Mazmur 139. Pemazmur bilang, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Engkau melihat tulang-tulangku selagi aku dibentuk dalam rahim ibuku. Dia sangat mengerti kehidupannya itu adalah karena Tuhan yang membentuknya, karena Tuhan yang menciptakan dan membentuk, maka kita menjadi berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kalau saudara pernah kehilangan barang tertentu yang punya cerita yang kita kenang dengan barang itu, ya. Kalau itu sampai hilang, saudara, orang lain mau menghibur kita dengan membelikan yang baru pun kita nggak akan merasa itu bisa menggantikan dan bahagia. Karena ini bukan yang punyaku itu, ya. Karena ada sesuatu yang lain. Bukan seolah-olah kita tidak mensyukuri hal atau barang yang baru yang diberikan, tetapi beda. Ini adalah punyaku. Aku yang pernah punya begitu banyak memori, begitu banyak kenangan, begitu banyak perjalanan hidup dengan barang ini ya, menemani perjuangan aku. Apalagi kalau orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Gak sama ketika itu betul-betul menjadi milik kita. Apalagi kalau Tuhan mengatakan aku menciptakan engkau, aku membentuk engkau, aku menebus engkau. Ini bukan dalam rangka Tuhan pilih kasih ya, kasihnya hanya kepada Israel, lalu kepada bangsa lain itu Tuhan tidak mengasihi, maka bangsa yang lain itu seolah dikorbankan dan Israel terus yang menang, berarti Tuhannya pilih kasih. Bukan dalam rangka itu saudara, konteksnya dalam kasih Allah bagi dunia, Allah yang sudah punya rencana keselamatan bagi dunia. Di tengah orang-orang dunia yang belum mengenal Allah, maka Tuhan memakai Israel sebagai sebuah kasih karunia yang mereka terima. Pemilihan ini karena pemilihan kasih karunia, bukan karena Israel lebih hebat, lebih berhasil, lebih berkenan di hadapan Tuhan, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bangsa ini dipakai untuk menjadi pernyataan kasih Tuhan supaya bangsa-bangsa yang lain bisa mengenal, oh itu Allah. Ia mengatakan aku menebus engkau, segitu berharganya umatnya. Ada lagi, aku memanggil engkau dengan namamu. Memanggil dengan nama itu artinya ada relasi kepemilikan secara khusus. Kalau kita nggak terlalu dekat sama orang, mungkin kita ya
panggil ya Bapak, Ibu gitu ya. Lebih formal seperti itu, tetapi dalam relasi keluarga misalnya, bersama anak, bersama orang tua, bersama pasangan, mungkin kita punya panggilan-panggilan khusus yang hanya kita dan mereka yang tahu, dan bahkan tahu kenapa kita dipanggilnya seperti itu. Memanggil dengan namamu, memanggil dengan sangat personal karena engkau milikku. Tuhan mau bilang engkau milikku, maka engkau berharga dan mulia. Karena aku menciptakan engkau, aku yang membentuk engkau, aku menebus engkau, aku memanggil engkau dengan namamu dan engkau adalah milikku, maka engkau berharga dan mulia. Apa saudara yang mau dinyatakan dari ini tentang keberhargaan diri kita? Keberhargaan diri kita ternyata sama sekali tidak ditentukan oleh jasa-jasa kita. Hidupmu berharga dan mulia itu hanya karena Allah dan hanya karena karya Allah. Gak ada kehebatan kita yang membuat wah hidupmu jadi lebih mulia dari semua orang lain karena engkau lebih bisa ini, engkau lebih berhasil ini, engkau lebih berprestasi ini. Di hadapan Tuhan sama, engkau berharga dan mulia karena 4 ini. Lalu kalau sudah seberharga itu, Tuhan mau apa sih kok menciptakan kita? Kok begitu mengasihi kita ya? Dalam ayat yang kedua tadi ya, kita lihat Tuhan mau menyertai engkau. Ada 2 gambaran. Tuhan mau menyertai engkau saat melalui air dan api. Air dan api bisa menjadi gambaran yang sangat membahayakan karena bisa membinasakan. Air dan api juga bisa menjadi gambaran yang baik, saudara. Air membersihkan, api memurnikan. Lalu Tuhan bilang gini, aku akan menyertai engkau saat engkau melalui air, saat engkau menyeberang lewat sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Aku akan menyertai engkau saat engkau melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Tuhan mau bilang kalau engkau melewati air yang itu, aku juga ada di situ melewati air yang sama bersamamu. Kalau kamu harus melewati api yang itu untuk dimurnikan, aku pun melewati api yang sama bersamamu. Bareng. Aku ada untuk menyertai engkau. Perhatikan kata-kata yang dipakai di sana ada menyeberang, melintasi, dan berjalan melalui. Kalau saudara menyeberang, saudara mau nyebrang jalan misalnya ya, kita nggak akan berhenti di tengah dan merasa sudah selesai perjuangan kita ya. Berhenti di tengah mungkin untuk jeda sebentar, noleh ke arah yang lain. Tapi belum selesai karena kalau namanya menyeberang itu harus sampai di sisi yang lain. Tuhan bilang, Tuhan akan menyertai engkau saat engkau harus menyeberang lewat sungai. Berarti Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah sungai. Kita disertai sampai di seberang. Melintasi juga sama ya konsepnya, bisa kelewat itu. Apa yang tadi kita lintasi itu bisa terlewati. Berjalan melalui. Ini yang Tuhan mau nyatakan sebagai kebenaran untuk menguatkan, meneguhkan langkah kita saudara. Bahwa Tuhan itu tidak hanya hadir pada setiap titik awal perjalanan kita. Kita bisa menemukan begitu banyak orang ada bagi kita di titik awal perjalanan kita. Gampang ya menemukan itu, buka usaha baru, syukuran, ngundang banyak orang, datang kok. Bahkan mereka akan kasih tepuk semangat ke kita. Semangat ya, sukses ya, tekun terus ya, semoga makin ramai usahanya, makin berhasil jadi berkat. Mau mulai pelayanan baru. Wah, kamu sekarang ikut pelayanan ya? Selamat ya, aku dukung kamu. Pokoknya kamu harus semangat terus, bertumbuh ya dalam pelayanan. Titik awal saudara, belum tentu di tengah jalan kalau ada masalah, kalau ada keperluan yang begitu berat untuk kita mendapatkan topangan, bantuan. Belum tentu orang yang ada di titik awal, semua masih ada di titik tengah kita. Apalagi sampai titik akhir menuntaskan misi kita. Tapi yang mau ditawarkan Tuhan adalah, aku ada di setiap titik kehidupanmu pada saat engkau mengawali perjalananmu dan selama perjalananmu dan sampai kamu tiba di setiap tujuan itu yang juga adalah tujuan dalam rencana Tuhan. Tuhan ingin memastikan kita bisa melewati semua itu, perjalanan itu dan tiba di tujuan seperti yang Tuhan mau dengan keadaan baik. Dan bersamanya dan cerita perjalanan kita itu mempersaksikan kemuliaan Tuhan. Itu tentang penyertaan Tuhan. Maukah kita disertai Tuhan meski kita harus lewat api, meski kita harus lewat air. Kalau saudara-saudara pernah
mengantar ya anak kita atau adik kita atau cucu kita yang masih kecil, ya sudah nggak bayi sih, tapi anak ini masih kecil, dia sudah tahu dokter, rumah sakit, suntikan, ya dia sudah mulai bisa mendefinisikan itu dengan caranya. Lalu kalau mau diajak ke rumah sakit, tidak mau, nolak-nolak, nangis-nangis mungkin. Kalau tahu mau diimunisasi, mungkin dia mengatakan aku tidak mau, pasti itu sakit. Mungkin dia pernah punya pengalaman disuntik itu sakit, nggak mau lagi. Berikutnya imunisasi lagi, saudara mau bilang apa? Ya sudah nak, karena kamu tidak mau, ya sudah, tidak usah imunisasi. Saudara mau bilang gitu? Nggak akan. Karena kita tahu itu diperlukan oleh dia. Kita tahu itu baik untuk dirinya. Mungkin kita akan pakai begitu banyak cara untuk meneguhkan, menguatkan, menyemangati dia. Tidak apa-apa, sakitnya cuma sebentar. Tidak apa-apa, mama papa di sini sama kamu, kakak di sini sama kamu. Mungkin kita akan pakai banyak cara untuk menguatkan dia supaya tetap bisa menjalani imunisasi. Bayangkan saudara, dari point of view anak ini, mungkin dia akan merasa papa mamanya ini atau kakaknya ini nggak sayang. Aku nggak mau kok, itu sakit. Aku kok tetap dipaksa harus ke sana, harus disuntik. Mungkin bagi dia kita jahat. Tapi kan kita bisa menjelaskan itu dengan sudut pandang kita. Ini karena sayang. Ini karena sangat memikirkan kesehatan kamu. Kamu akan lebih sehat kalau kamu diimunisasi lengkap dan sebagainya itu. Belum masuk di pikiran anak ini. Tapi bukankah itu sebuah fakta bahwa satu, saat kita mengasihi seseorang, belum tentu bisa dimengerti saat itu juga. Tapi tidak apa-apa, kasih tetap dinyatakan. Dua, saat kita mengasihi seseorang, kita tidak take over ketakutannya. Kita tidak mengambil alih posisinya, ya sudah, kita tetap ke rumah sakit ya. Tapi nanti di rumah sakit papa aja nanti yang diimunisasi gitu ya. Kan ya enggak, ya tetap dia yang harus disuntik kan. Tetapi ditemani, dia tetap harus menghadapi ketakutannya sendiri. Dia tetap harus merasakan jarum itu masuk ke mungkin bagian lengannya. Dia tetap harus merasakan itu sendiri, enggak digantikan orang lain. Tapi ditemani, disemangati. Ya itu kan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Kadang kita nggak ngerti Tuhan tuh baru bikin apa sih kok rasanya kayak rencana yang nggak baik. Kalau saudara ingat saudara dulu mungkin belajar naik sepeda. Awal-awal mungkin pakai sepeda roda 4 ya, saat harus melepas penyeimbang kanan kiri itu. Mungkin yang tadinya bersepeda udah wah lancar sekali ke sana sini dengan sepeda roda 4. Jadi khawatir mau memulai mengayuh sepeda dengan roda 2, khawatir, takut jatuh. Karena sekarang tidak ada penyeimbangnya. Mungkin orang-orang di sekitar kita bilang jangan takut, ayo tidak apa-apa, tak jagain, tak pegangi sampai nanti kamu seimbang baru dilepas. Memastikan bahwa all will be fine. Gak apa-apa, coba ayo kami di sini buat nemeni, megangi, jagain kamu. Tapi kan gak, ya sudah kalau gitu tetap aja roda 4 terus ya biar kamu aman. Enggak toh. Dan bahkan ketika anak ini atau mungkin dulu kita sempat jatuh juga. Mungkin orang-orang di sekitar kita bilang apa? Gak apa-apa, ayo belajar lagi. Dulu papa mama juga pernah jatuh kayak gitu, tapi terus jadi bisa. Disemangati lagi kan. Gak di take over semua ketakutannya, tapi ditemani untuk berjuang bersama. Tuhan mau kita punya keberanian itu. Karena kita disertai, baik melalui air maupun api. Lalu Tuhan menyatakan pada umat Israel, aku memberikan bangsa lain sebagai tebusanmu, aku yang menebus engkau. Kalau begitu saudara-saudara, apa sih yang menjadi bagian kita? Kalau kita melihat dan percaya, hidupku berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan, hidupku berharga dan mulia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya juga sudah memperlakukan hidup kita juga dengan berharga? Apakah saudara dan saya sudah memperlakukan tubuh yang Tuhan karuniakan ini juga dengan berharga untuk kesehatannya, untuk penjagaannya, untuk melakukan sesuatu yang baik. Talenta-talenta kita, waktu kita, kalau itu semua berharga, apakah kita juga sudah melakukan atau menyikapi itu dengan cara yang berharga? Atau jangan-jangan kita diam-diam merusak,
dan menyia-nyiakan hidup yang berharga dan mulia itu. Tuhan mau bilang kepada umatnya, ayat 1, 4, dan 5, percayalah. Percaya kata Tuhan, jangan takut. Mungkin dunia ini punya begitu banyak cara untuk menjatuhkan keberanian kita ya, menakut-nakuti, meyakinkan kita bahwa kita gak bakal bisa. Tapi jangan takut, lebih percaya kata Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk mau dituntun dengan cara Tuhan. Tidak ngeyelan, maunya dengan cara saya Tuhan. Tapi Tuhan mau tuntun pakai cara apa? Beri aku kerendahan hati, kelembutan hati untuk mau dituntun dengan cara Tuhan itu. Bangsa Israel lewat jalan yang berputar 40 tahun. Harusnya dari Mesir ke Kanaan gak harus segitu lama. Tapi Tuhan pakai dengan cara Tuhan. Ada sesuatu yang lain yang Tuhan sedang bentuk. Maukah kita dibentuk Tuhan dengan cara Tuhan? Dan Tuhan ingin kita pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 6 dan 7 tadi. Yang sudah kujadikan, biarlah ia menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan semua ini juga berlaku bagi kita saat ini. Hidupmu berharga dan mulia dan Tuhan mengasihi engkau. Hidup kita berharga dan mulia, betapapun dunia ini melekatkan label apapun pada diri kita. Engkau tetap berharga dan mulia di hadapan Tuhan dan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan masih peduli kepada kita saat kita berada dalam situasi yang tertekan dan terpuruk dan ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini kita andalkan. Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita gak dilupakan, kita tetap milik Tuhan, kita tetap berharga dan dicinta dan keberhargaan kita tidak berkurang dengan kegagalan-kegagalan kita yang lalu. Tuhan mau kita terus berproses sama Tuhan. Tuhan masih mau mengingatkan kita sesulit apapun kelihatannya jalan yang harus kita tempuh. Kalau itu Tuhan yang menuntun kita, percayalah Dia juga yang akan memampukan kita melewati itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, ada satu demi satu rintangan yang terjadi. Percayalah itu belum titik akhir. Ini masih berjalan terus bersama Tuhan. Tuhan juga akan memampukan kita melewatinya. Mazmur 23 saudara, Allah digambarkan sebagai gembala, kita dombanya. Ayat 4 dari Mazmur 23, saat domba itu melewati lembah kekelaman. Gembalanya enggak, kamu lewat semua di sini ya. Diawasi dari jauh, gembalanya muter, nanti ketemu di sana. Enggak toh saudara, justru pemazmur bisa bilang aku ini domba dan sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku enggak takut bahaya karena gembala itu besertaku, gadanya, tongkatnya itu menghibur aku. Dia melewati lembah kekelaman yang sama yang dilewati oleh domba-dombanya. Supaya ia bisa melindungi mereka di tengah lembah yang menakutkan itu. Supaya dia bisa memastikan semua dombanya melewati lembah itu dengan selamat bersama dengannya. Kalau ada yang luka gak bisa jalan lagi digendong, kalau ada yang hilang dicari, supaya semuanya sampai melewati lembah kekelaman itu bersama dengan dia. Sesulit apapun, dia akan menuntun dan memampukan kita. Tapi ingat saudara, berjalan bersama dengan Tuhan bukan semata-mata tentang tercapainya tujuan-tujuan kita dengan cepat dan instan. Tuhan bisa memakai setiap tahap yang kita lalui untuk membentuk dan mempersiapkan iman kita, karakter kita, sikap hati kita untuk tahap berikutnya. Sebab proses yang cepat ternyata tidak selalu lebih baik. Walaupun mungkin dalam pikiran kita lebih cepat semua masalah selesai, lebih baik, lebih cepat beres, lebih tenang. Contoh saudara, Yesaya 30 ayat 15b sampai 16. Ini ceritanya Tuhan mengingatkan Israel untuk diam dulu. Kamu dengerin dulu Tuhan mau ngomong apa. Tapi mereka ternyata gak bisa saudara untuk diam dulu itu. Mereka cepat-cepat mencari bantuan dari Mesir. Tuhan bilang pertolonganmu tuh akan datang dariku, bukan dari dunia. Mereka gak mau. Tuhan bilang gini, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah sampai di sini titik ayat ini banyak dikutip ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ternyata ada lanjutannya. Tapi kamu tidak mau. Malah kamu berkata, tidak, kami mau lari dengan menunggang kuda. Pengennya lebih cepat. Gak mau cara Tuhan yang muter-muter. Aku maunya caraku sendiri Tuhan, kalau bisa pakai cara yang cepat ngapain nunggu Tuhan berkarya. Kata Tuhan,
maka kamu akan lari tunggang langgang. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas, kata Tuhan. Maka setangkas itu pula pengejarmu. Ini apa saudara? Kesia-siaan. Pengen cepat, tapi kalau dicari di luar Tuhan, malah prosesnya akan balik lagi. Diremukkan lagi, diingatkan lagi, dibentuk lagi dalam ketaatan, baru move on lagi. Proses yang cepat tidak selalu lebih baik kalau itu di luar Tuhan. Tapi ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan karena menyadari bahwa keberhargaan diri kita itu ada di dalam karya Tuhan, maka apapun yang kita cari, carilah di sana, jangan di luar Tuhan. Engkau berharga dan mulia. Saudara, saat kita berbicara tentang berharga dan mulia, saya mau ambil 3 gambaran dalam Alkitab yang menggambarkan sesuatu yang berharga, yaitu permata, emas, dan mutiara. Permata, dalam Keluaran 28, permata itu dipakai menjadi salah satu atribut pada baju efod imam. Ya, jadi baju imam itu indah karena dihiasi permata, saudara. Bukan semata-mata supaya baju imam itu mahal dan mewah, tetapi di setiap permata itu ditulis setiap suku Israel, setiap nama suku Israel. Imam ini biasanya menghadap Tuhan untuk membawa persembahan dari umat, ya, untuk beribadah dia menghadap kepada Tuhan karena tidak semua orang pada waktu itu bisa langsung menghadap Tuhan, harus lewat imam. Kenapa dia pakai permata-permata itu dalam jubah di jubah efodnya, saudara? Supaya dia sendiri diingatkan, ini adalah simbol. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau datang seorang diri sebagai imam, tapi sesungguhnya engkau tidak sendirian. Engkau membawa 12 suku kesayangan Tuhan yang berharga seperti permata itu bersama-sama denganmu. Itu simbol keindahan suku-suku Israel itu, ya, di hadapan Tuhan. Wahyu 21 saat bicara tentang Yerusalem yang baru, dikatakan bahwa di Yerusalem yang baru itu kilau kemuliaan Tuhan seperti permata terindah. Seperti permata yang paling indah. Jadi gambaran permata itu menggambarkan sesuatu yang sangat berharga. Emas, Keluaran 25 salah satunya bicara tentang bagaimana umat Israel harus membuat tabut perjanjian untuk menaruh hukum Tuhan, ya, sesuatu yang istimewa. Buatlah dari kayu akasia, 2 hasta kali 1 hasta, ya, kurang lebih hampir 1 meter kali setengah meter begitu. Tapi lapisilah bagian luar dan dalamnya dengan emas. Jadi kayu akasianya ini harus berlapis emas. Sesudah itu taruhlah 2 kerup patung malaikat itu, ya, yang terbuat dari emas di atas tabut itu dengan muka mereka memandang ke sisi dalam tabut. Jadi patung malaikat yang merunduk 2 di atas tabut perjanjian harus terbuat dari emas. Kalau saudara baca di ayat yang ke-22 dari Keluaran 25, Tuhan bilang gini, di sanalah aku akan bertemu engkau. Bukan berarti Tuhan hanya mau menjumpai yang mahal-mahal, yang mewah, penuh dengan emas baru Tuhan mau hadir. Enggak, tapi ini sebagai simbol. Sesuatu yang menyimbolkan kehadiran Tuhan ini tidak disiapkan dengan seadanya. Harus dengan sesuatu yang juga istimewa dan itu pakai emas. Matius 2, orang-orang Majus membawa persembahan kepada raja yang baru lahir. Persembahan yang gak sembarangan. Bagi seorang raja, salah satu persembahannya adalah emas. Jadi emas juga menggambarkan sesuatu yang berharga dan mulia. Mutiara, Matius 13 ini tentang perumpamaan seorang yang mencari mutiara-mutiara yang berharga. Jadi kalau kita bisa bayangkan, ya, kalau seorang itu sehari-hari mencari mutiara-mutiara yang berharga, maka dia pasti tahu kualitas mutiara. Mana yang super, mana yang biasa, mana yang KW, ya, mana yang palsu gitu. Suatu hari dia menemukan sebutir mutiara yang sangat bernilai. Lalu firman Tuhan bilang apa di ayat 46? Ia menjual semua miliknya untuk membeli yang satu itu yang sangat bernilai. Dan itu adalah gambaran hal kerajaan surga. Jadi mutiara dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang juga berharga. Mungkin kita dalam hati berpikir, aduh, aku ingin bersaksi buat Tuhan. Pengen hidupku bisa berkilau seperti permata, emas, dan mutiara menyinarkan kilau kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi saudara, permata, emas, dan mutiara, 3-tiganya tidak ada yang prosesnya gampang. Prosesnya berat-berat. Saudara tahu permata itu asalnya dari mana? Bukan dari toko, ya. Jauh sebelum itu. Dari alam
dari pendinginan magma atau lava gunung berapi yang mengalami pendinginan selama ratusan bahkan mungkin bisa ribuan tahun. Batu permata ini sangat keras, tapi dia perlu ditatah, perlu digosok sampai dia bisa mengkilat. Proses yang panjang, proses yang tidak mudah. Emas perlu dibersihkan dari partikel-partikel yang lain ketika ditemukan masih bercampur dengan yang lain di alam. Tapi sesudah itu dilebur di api. Mutiara, saudara tahu bagaimana mutiara itu terbentuk dalam diri kerang mutiara. Kerang mutiara itu tidak punya mekanisme untuk membuang atau mengeluarkan kotoran yang masuk dalam dirinya. Jadi kalau ada pasir, butir pasir yang masuk atau partikel lain yang asing itu bagaikan menyakiti ya tubuh kerang mutiara itu masuk ke dalam. Dia nggak bisa punya mekanisme untuk buang ini. Tapi dia punya mekanisme pertahanan diri seperti merengkuh lukanya, seperti penyembuhan luka sendiri dengan mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya. Dan para ahli meneliti cairan ini mengandung kalsium dan protein ya. Dan ketika dia melapisi bagian yang terluka itu dan itu dibiarkan dalam waktu yang lama, nanti ada luka berikutnya itu keluar lagi terus menerus berlapis-lapis begitu dalam waktu yang lama itu mengeras, jadilah mutiara yang indah. Gak gampang, tiga-tiganya proses yang tidak mudah. Tetapi biarlah itu yang menjadi panggilan kita. Bukan karena gak mudah maka aku gak mau. Suatu kali Ayub kehilangan segalanya yang oleh dunia ini dianggap sangat-sangat besar kehilangannya. Anak 10-10-nya meninggal, harta benda, ternak semuanya hilang, kesehatannya pun hilang. Tapi dia sampai pada satu titik, kalau saudara baca misalnya di Ayub 23 ayat 10, dia bilang gini, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia sampai pada sebuah perjumpaan dengan Tuhan, karena Tuhan yang lebih tahu jalan hidupku. Aku berharga di hadapan Tuhan bukan karena apa yang ada dalam genggamanku. Sekalipun Tuhan mengizinkan semua itu lepas, tapi Tuhan mau menguji aku dengan semua ini. Biarlah Tuhan yang menguji aku dan dia mendapati aku seperti emas. Ini bukan kata-kata sesumbar, sini Tuhan, nantangin Tuhan gitu ya. Aku akan timbul seperti emas, coba Tuhan mau lakukan apa. Enggak saudara, tapi ini adalah sebuah komitmen iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, Tuhan aku mau Engkau proses, aku mau timbul seperti emas. Bagaimana dengan kita? Engkau berharga dan mulia dan Tuhan tetap mengasihimu. Ia seperti Bapa yang baik, yang sangat menyayangi anaknya. Bahkan ia memberikan segala yang terbaik buat kita. Maukah kita melihat hidup kita mulai sore hari ini dari sudut pandang itu. Dan mulai menghargai segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Dan menghargai karya Tuhan yang menjadi panggilan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Begitu besar kasih Tuhan untuk kita anak-anaknya. Ia membentuk kita secara personal satu persatu dengan penuh kasih. Kini kita bisa percaya kalau kasih-Nya dan perlindungannya yang nyata akan selalu ada di dalam hidup kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu.
satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada
Saudara, mari kita semua bangkit berdiri dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saudara diundang untuk terlibat di dalam kepanitiaan Retreat Komisi Pemuda 2025. Saudara bisa scan di layar untuk informasi lebih lanjut atau menghubungi kontak person yang ada di sana. Biarlah ini menjadi undangan buat saudara untuk lebih terlibat dalam salah satu kegiatan di gereja kita. Juga untuk acara Pekan Doa Sedunia untuk Kaum Muda akan dilakukan hari Sabtu, besok Sabtu, tanggal 18 Januari jam 6 sore di Aula Lantai 3. Saudara diundang untuk menghadiri, merasakan persekutuan bersama-sama juga dengan saudara-saudara kita dari gereja lain dengan tema Cinta Sang Pencipta. Biarlah kita boleh terus bertumbuh melalui setiap kegiatan yang ada di gereja kita juga. Mari saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini Tuhan meneguhkan kembali bagi setiap kami yang mungkin sedang galau dengan masalah-masalah yang sedang terjadi dalam hidup kami. Tuhan meneguhkan kami bahwa hidup kami tetap berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dan kasih-Mu tidak berubah. Engkau tetap sayang kepada kami meski di saat-saat kami tidak bisa mengerti bentuk kasih Tuhan itu. Tuhan tolong kami untuk terus percaya, berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan, melewati dan melintasi setiap jalan hidup yang Tuhan perkenan untuk kami lewati tanpa kehilangan iman. Kalau saat ini ada di antara kami yang sedang memiliki beban-beban yang begitu berat dalam hati kami harus menerima kenyataan-kenyataan yang terasa belum siap kami menerimanya. Tuhan, kekuatan-Mu menyertai dan menolong kami. Tuhan yang berjalan bersama-sama kami di lembah-lembah yang terasa begitu kelam dan menyesakkan. Tuhan yang menghadirkan kekuatan yang selalu cukup setiap hari. Tuhan yang menolong kami untuk merangkai setiap cerita kehidupan itu bahwa ada Tuhan di sana, di setiap langkah kami. Dan kami mau menceritakan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kami. Untuk mereka yang sedang bergumul dengan kondisi fisik karena sakit-sakit tertentu dan sedang mengalami perawatan di rumah sakit maupun di rumah maupun juga dalam proses pemulihan, Tuhan kiranya juga menjamah, memulihkan dan terlebih dari itu menguatkan iman mereka, memberkati seluruh keluarga untuk juga boleh menjadi support system yang baik yang bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini. Bagi mereka yang punya pergumulan-pergumulan tentang studi, pekerjaan, kehidupan finansial yang penuh dengan tantangan, Tuhan tolong kami untuk kami juga boleh melihat jalan-jalan yang Tuhan sedang bukakan. Tolong kami tetap taat dan setia di jalan Tuhan. Kami tidak mengambil jalan kami sendiri, kami tidak berkeras hati, mau cepat dengan keinginan kami sendiri, tapi kami mau berdiam di hadapan-Mu untuk mengetahui apa yang Tuhan sedang ingin tunjukkan bagi kami. Tuhan beri kami keberanian untuk terus melangkah, tidak berhenti dengan menyerah, kami tidak putus asa karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Bahkan kami berdoa juga untuk setiap relasi. Kalau ada relasi-relasi yang mulai terasa hampa di tengah keluarga dan persekutuan, bahkan mulai retak, mulai diwarnai dengan amarah, bahkan kebencian. Tuhan hadirkan damai di hati kami, supaya relasi-relasi itu kembali menyatu, dipulihkan oleh cinta Tuhan.
Kami berdoa untuk seluruh pergumulan yang kami sedang hadapi. Biarlah kami boleh berjumpa dengan kasih-Mu Tuhan di tengah segala perjuangan pergumulan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu juga di tengah banyaknya kegiatan yang kami lakukan. Kiranya kami tidak tenggelam dengan rutinitas kegiatan-kegiatan yang banyak ini. Tapi kami boleh bertumbuh bersama-sama, memaknai satu demi satu kegiatan yang kami ikuti. Berikan kepada kami kerinduan untuk boleh mengikuti dan juga ikut melayani bersama-sama di tengah persekutuan ini. Bertumbuh bersama-sama dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong gereja-Mu ini, gereja ini milik Tuhan. Engkau juga yang menumbuhkan, mencukupkan. Engkau juga yang menuntun kami supaya kami juga tidak sibuk sendiri dengan apa yang menjadi keinginan kami. Tuhan yang menunjukkan kami hal-hal yang kami harus lakukan ke depan, menjadi misi Tuhan melalui gereja-Mu ini. Kami bahkan juga teringat untuk berdoa bagi perdamaian dunia. Berita-berita tentang perang, kebencian, pertikaian dari yang dekat dengan kami maupun di tempat-tempat yang jauh dari kami. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa meredam setiap hati yang penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, penuh dengan keinginan untuk diakui lebih hebat, penuh dengan keinginan untuk menghancurkan pihak lain. Tuhan kiranya menggantikan dengan hati yang baru, yang menyadari siapa kami di hadapan Tuhan, hati yang mau disentuh oleh damai Tuhan. Tuhan berkati dunia ini, Tuhan yang menghadirkan kedamaian bagi pihak-pihak yang terdampak karena perang yang begitu hebatnya. Tuhan kiranya menolong saat mereka berpulih untuk kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan yang menopang. Saat mereka berpulih dari trauma-trauma yang sangat menakutkan, Tuhan juga yang menolong, memberi kekuatan. Bahkan juga anak-anak yang kehilangan orang tuanya atau keluarga-keluarga terdekatnya. Engkau Allah yang selalu punya cara untuk mendampingi, memelihara kehidupan. Dengan doa ini Tuhan, biarlah kami juga diingatkan, kami pun diutus Tuhan menjadi pembawa damai di sekitar kami. Siapapun yang Tuhan hadirkan di sekeliling kami, tolong supaya kami tidak membawa perpecahan dan pertikaian, kebencian dan amarah yang berkelanjutan. Tolong kami Tuhan untuk menyebarkan kasih dan damai-Mu. Kami berdoa juga untuk wilayah-wilayah yang terdampak begitu banyak bencana belakangan ini. Baik yang ada di Indonesia ini Tuhan, ada begitu banyak tempat yang mengalami bencana alam oleh karena curah hujan yang begitu tinggi, angin yang begitu kencang, ada banjir, ada longsor, bahkan juga banyak korban jiwa. Tuhan memberkati, melindungi supaya Indonesia boleh terus bertumbuh juga dalam segala kebaikan di tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin pemerintahan kami untuk memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana, memimpin dengan hikmat. Tuhan yang melindungi dengan hal-hal yang baik juga dari alam. Tuhan, Engkau juga menolong kami untuk bisa melakukan peran kami bagi alam ciptaan Tuhan, supaya kami juga tidak ikut merusak alam ini. Tuhan melindungi negeri kami. Bahkan juga bencana-bencana yang terjadi di negara-negara lain. Tuhan, Engkau Allah yang penuh belas kasih. Engkau memulihkan, Engkau menolong kami, umat-Mu. Biarlah semua orang yang Engkau ciptakan, kami semua melihat kemuliaan-Mu, kami semua mengakui keberadaan Tuhan, dan kami tunduk di dalam kuasa Tuhan. Engkau pemelihara hidup kami. Kami serahkan segala permohonan dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami percayakan segala jalan hidup kami ke depan. Kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Oleh karena itu, kami naikkan doa ini dengan keyakinan dalam kuasa dan kehendak Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang mengajar kami berdoa. Bila
saat ini bagi setiap kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Efesus 5 ayat ke-20 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, saat ini kami setiap umat-Mu mengingat setiap penyertaan kasih yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami mengingat betapa berharganya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini, setiap kami umat-Mu dimampukan untuk menyatakan salah satu bentuk ungkapan syukur kami, yang kami ungkapkan dengan memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini juga menjadi tanda bahwa kami terus mengingat juga penyertaan Tuhan yang masih akan terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kami di masa yang akan datang. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur kami ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Bagi saudara yang akan memberi persembahan menggunakan amplop, saudara dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda, sebentar lagi kita akan kembali menjalani hari-hari kita bersama, walaupun jalan ini tidak mudah untuk kita lalui bersama-sama, tapi sebagai bentuk kita menghargai hidup ini. Karena kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan, mari kita taat dan setia menjalani hari-hari kita, karena kita percaya kalau Tuhan selalu beserta dengan kita. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talenta
Kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjumpaimu di setiap perjalanan dan perjuanganmu. Kuasa Tuhan memelihara hidupmu dengan caranya yang ajaib. Kasih-Nya membentuk hatimu untuk semakin berkenan di hadapan-Nya. Kesetiaan-Nya memakai hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menopang dan menyertai engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh untuk kita semua.